Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Masari, BP 18288. Saya dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menampilkan PPT judul proposal saya, yaitu yang berjudul. Nah, di sini ada judul proposal saya, yaitu peningkatan pembelajaran membaca pemahaman literal dengan penerapan strategi Direct Reading Activity, disingkatkan menjadi DRA, bagi siswa kelas 4 SDN 09 Artambang. Nah, di sini kita masuk yaitu bab 1, pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan pada pendahuluan ini, yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan peneliti sajikan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu latar belakang. Membaca di sekolah dasar merupakan landasan bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Saleh 2006 halaman 101, membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat perspektif, karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, serta pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan memungkinkan siswa mampu menambah daya pikir serta mempertajam pandangan dan memperluas wawasannya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada pendahuluan di atas, masalah yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu bagaimana peningkatan pembelajaran membaca pemahaman literal dengan penerapan strategi DRA bagi siswa kelas 4 SD Negeri 09 Artambang secara khusus dapat dirumuskan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca pemahaman literal dengan penerapan strategi DRA di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan pembaharuan atau masukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, khususnya dalam pembelajaran membaca pemahaman literal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dan peneliti. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu di sini terkhusus yaitu kajian teori. Pada bab ini akan dikemukakan yang pertama kajian teori membaca yang meliputi membaca pemahaman literal, strategi Direct Reading Activity, pembelajaran membaca pemahaman literal dengan penerapan strategi DRA, serta kerangka teori. Yaitu kita masuk yang pertama yaitu pengertian membaca. Menurut Tarigan 1994 halaman 7, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa. Selanjutnya, menurut Blanton, tujuan membaca adalah pertama kesenangan, yang kedua menyempurnakan membaca nyaring, yang ketiga menggunakan strategi tertentu untuk mempengaruhi pengetahuan tentang suatu topik, yang kelima mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, yang keenam memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tulisan, dan mengonfirmasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis membaca. Menurut Puji, pengajaran membaca di SD dibagi atas dua, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjutan. Selanjutnya pengertian pemahaman literal, yaitu adalah kemampuan memahami ide-ide yang tampak secara eksplisit dalam wacana. Pemahaman literal merupakan pemahaman yang paling rendah, namun demikian pemahaman literal dibutuhkan dalam proses pemahaman membaca secara keseluruhan. Selanjutnya itu ciri-ciri pemahaman literal, yaitu ada yang pertama kemampuan membaca yang paling rendah, yang kedua proses membaca. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, untuk mengenal artinya yang tertera secara tersurat dalam teks bacaan tanpa mendalam isi bacaan secara mendalam. Nah, jadi tujuan membaca literal adalah untuk mengenali apa yang tertera dalam bacaan tanpa harus berpikir tentang isi bacaan tersebut. Selanjutnya itu pengertian strategi DRA adalah menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipunyai siswa sebelumnya untuk membangun pemahaman. Langkah-langkah strategi DRA yaitu membaca dengan strategi yaitu persiapan, membaca pemahaman, dan tindak lanjut. Selanjutnya tujuan strategi DRA yaitu yang pertama keterampilan mengidentifikasi kata, menumbuhkan pengetahuan siswa tentang topik utama yang terdapat pada teks agar berspesifik membaca keterampilan, menetapkan suatu tujuan membaca, dan mendorong siswa untuk memonitor pengertian. Selanjutnya kerangka teori yaitu pembelajaran lanjutan atau membaca pemahaman. Membaca pemahaman terdiri dari pemahaman literal dan pemahaman yang lebih tinggi. Tujuan utama dari membaca pemahaman literal adalah agar siswa dapat memahami isi bacaan. Itulah kerangka teori. Selanjutnya bab 3 itu metode penelitian. Nah, pada bab 3 ini yaitu ada lokasi penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, waktu penelitian, rancangan penelitian, dan alur penelitian, prosedur penelitian, data, dan sumber data. Yang pertama yaitu alokasi penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, dan waktu penelitian. Selanjutnya rancangan penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu peningkatan kemampuan membaca pemahaman literal dengan menggunakan strategi Reading Activity DRA bagi siswa kelas 4. Yang selanjutnya prosedur penelitian yaitu ada perencanaan dan pelaksanaan, pengamatan, dan tahap refleksi. Nah, selanjutnya yaitu data dan sumber data.
Data penelitian berupa hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dari setiap tindakan perbaikan pembelajaran membaca pemahaman literal dengan penerapan strategi. Yaitu yang selanjutnya sumber data. Penelitian adalah proses pembelajaran pemahaman literal dengan penerapan strategi DRA yang meliputi perencanaan pembelajaran. Data diperoleh dari subjek yang diteliti, yakni siswa kelas 4. Yang selanjutnya instrumen penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Hasil tes dan foto untuk masing-masing diuraikan sebagai pengamatan dilakukan untuk mengamati latar kelas tempat berlangsung pembelajaran membaca pemahaman literal. Selanjutnya analisis data, yaitu penelitian menggunakan teknis analisis data dengan model alir yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau simpulan. Nah, itulah hasil dari PPT proposal saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.